agama pasang tidak tauhid Ba'asyada maqalidinil haqi Zumratal mu'minin jamaah musolah al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam pamunjat terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul ilma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin jamaah musolah al-islah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita awali kajian kita dengan membacakan suratul Fatihah, yang semoga dengan hadirnya duduknya kita di majlis taklim ini, Allah senantiasa berikan kita umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rizki yang barokah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita Allah jadikan putra putri yang soleh dan solihah, yang mereka kelak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa dengan duduknya kita hadiri majlis taklim ini Allah senantiasa ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah terima segala amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali buka kajian kita pada kesempatan malam ini, yakni kitab Nasoiban, di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, ada 3 perkara yang dapat meruksak diri manusia itu sendiri. 3 sifat yang meruksak diri manusia, siapapun dia orangnya, mau dia orang yang terkenal ataupun orang yang tidak terkenal, mau dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama sekalipun, atau dia seorang pemimpin, seorang pejabat, atau sebagai rakyat dan masyarakat biasa, apabila ada 3 sifat dalam dirinya sebagaimana yang disampaikan Nabi ini, maka akan rusak dirinya. Yang disebut dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan muhlikat, wa ammal muhlikatu fasuhun syadidun wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i binafsihi. Itu jadi 3 sifat yang dapat merusak diri manusia itu sendiri. Yang pertama, fasuhun syadidun, sifat yang terlalu kikir, sifat yang terlalu pelit. Kalau dalam bahasa Quran bakhil, kalau bahasa orang Cikeas korek, kalau orang India bilang meregehese, pelit yang kebangetan. Sebab salah satu sifat yang tercela dari sekian banyak sifat yang tercela, salah satunya sifat pelit. Saking tidak bagusnya, saking tidak baiknya sifat pelit itu, sehingga orang pelit saja nggak suka sama yang pelit. Nah, gitu ada ya. Yang pelit saja nggak suka sama yang pelit, padahal dirinya pelit. Saking jeleknya itu sifat. Maka diberikan sebuah gambaran oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang pelit itu jauh daripada Allah, jauh dengan para malaikatnya, jauh dengan Rasulnya, jauh dengan surganya, dekat dengan neraka, jauh juga dengan manusia. Itu orang pelit. Biasanya orang pelit ini nggak banyak teman. Notabene biasanya orang pelit itu kalau istilah bahasa gaulnya mau nyubit tapi tidak mau dicubit. Nah, kalau dia mah mau nebeng sama orang lain,
giliran dia sendiri tebengin sama orang lain nggak mau. Nah, orang pelit. Ngopi di tempat orang lain mah demen, giliran orang lain mau ngopi tempat dirinya nggak mau. Nah, orang pelit. Saking pelitnya itu kopi aja kadang-kadang yang udah kering ampasnya dikasih air lagi. Saking pelitnya. Alhamdulillah min dzalik. Itu. Jadi orang pelit itu jauh daripada Allah dan Rasulnya, jauh dengan malaikatnya, jauh dengan surganya, dekat dengan neraka, jauh dengan manusia. Yang dekat dengan dia hanya neraka. Itu. Sebab di surga nanti nggak ada orang pelit, nggak ada. Maka orang pelit itu nggak pantas masuk surga. Di surga nggak ada orang pelit. Di surga itu orang pemurah semua, orang dermawan semua. Gitu. Lawannya pelit alias dermawan. Nah, sementara orang dermawan itu kata Nabi, orang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan para manusia, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari neraka. Orang dermawan. Artinya ketika kita meninggalkan ataupun menghilangkan sifat pelit ini menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu tidak harus dengan harta, Pak. Dermawan itu tidak harus dengan makanan. Dermawan itu tidak harus dengan mengasih minuman, tidak. Tapi kita bisa berbuat menjadi orang yang dermawan dengan apa yang kita bisa. Contoh, kita bisa menjadi orang yang dermawan dengan tenaga yang kita punya. Di saat tenaga kita dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Termasuk dermawan. Kita bisanya punyanya kita tenaga, ya tenaga lah. Dikasihkan diberikan sebagai sedekah, sebagai kedermawanan kita dengan tenaga. Bisanya kita dermawan dengan waktu, ya waktu. Bagaimana kita tidak jadi orang yang pelit, waktu saja kita susah. Waktu kita dipinta oleh Allah untuk menghadap kepadanya yang hanya beberapa menit saja, sulitnya luar biasa. Apa itu enggak pelit? Jangankan diminta harta sama Allah, ya, yang pada Allah itu yang berikan semua. Jangankan diminta harta sama Rasul, jangankan diminta harta oleh para malaikatnya Allah untuk dicatat sebagai orang dermawan. Diminta waktu saja untuk menyisihkan dari sekian banyak waktu yang dia punya, yang Allah berikan, sisihkanlah waktu itu, sempatkanlah waktu itu, berikanlah waktu itu, sedikit saja untuk Allah dan Rasulnya, sedikit saja untuk para malaikatnya, sedikit saja untuk mencari dan menjemput rahmat Allah, sedikit saja untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelitnya luar biasa. Dihabiskan waktu itu 24 jam lebih banyak noktokin HP ketimbang kita banyak zikir kepada Allah. Tuh, saking pelitnya itu. Termasuk pelit itu, Pak. Ya, dia noktokin HP mas harian kuat, diajak ngaji mah cuma 30 menit, susahnya luar biasa. Pelit itu. Nah, lebih pelit lagi kalau kita dalam sehari saja tidak mengucapkan salam, ataupun tidak mengucapkan salawat, itu termasuk orang yang pelit. Atau ketika kita mendengar nama Kanjeng Nabi disebut, kita tidak mengucapkan salawat, tidak menyambutnya dengan salawat, termasuk orang yang pelit juga. Nah, jadi artinya untuk meninggalkan sifat pelit ini diganti dengan sifat yang dermawan bisa dengan apa saja. Bisa kita dengan banyak salawat kepada Nabi supaya terhindar daripada sifat pelit tadi. Bisa kita dengan harta, di mana kita dibutuhkan dengan harta itu. Sehingga nanti ketika orang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berbagai macam cara dia bisa masuk ke sana. Ya. Dengan berbagai macam cara. Ada orang dermawan, orang kaya bisa masuk surga dengan kekayaannya. Ada. Ada juga orang kere masuk surga dengan kekereannya, ada. Gitu. Kere tapi dermawan. Alhamdulillah. Dermawan dengan waktunya, dermawan dengan tenaganya. Gitu. Nah, kalau kita bisanya misalkan dengan nasihat, ya nasihat, dengan ilmu, dermawan dengan ilmu, bagikan apabila diminta, ya kecuali ada halangan, itu lain urusan. Gitu. Kalau ada waktu, sehat walafiat, tidak ada masalah, nggak ada alasan untuk tidak bisa menyampaikan ilmu ataupun nasihat apabila dibutuhkan. Gitu. Kalau ada halangan, lain urusan, lain pasal itu. Apabila kita bisanya dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang membawa akan kebenaran dan kebaikan, maka itu pun bagian daripada sebuah kedermawanan yang luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi apabila orang sudah
mempunyai sifat pelit yang kebangetan ataupun kikir yang berlebihan, gitu. Disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang bakhil, maka apapun nanti yang Allah berikan kepadanya, baik itu harta maupun yang lainnya, apabila dia jadikan itu sebagai sebuah kekikiran pada dirinya, maka akan dibelenggukan kelak nanti di akhirnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Maka apabila kita ada di lingkungan, dibutuhkan kita untuk ngariung ya. Kita ada waktu, ayo datang. Datangnya kita dalam lingkungan tersebut menyempatkan waktu yang diminta oleh saudara kita, itu pun bagian daripada kedermawanan. Contoh misalkan Pak RT mengumumkan bahwa hari Minggu besok, misalkan minggu terakhir, kita ada gotong royong di lingkungan, membersihkan selokan dan sebagainya, merapihkan lingkungan dan sebagainya. Rapi itu kan tanda sehat ya. Kebaikannya, kesehatannya buat siapa? Buat kita ya, kudu mau kalau waktunya ada. Daripada nongkrong di rumah, ini kadang-kadang gotong royong kagak datang, nonton TV doang di rumah seharian tuh, noktokin HP doang. Orang lain masa bodoh di sono ngumpul. Itu orang pelit. Kalau gotong royong lihat orang yang kayak begitu, kita ngumpul di jalan gotong royong ngopi, ada orang yang nongkrong di rumah nggak kelihatan kesibukan, pelit, ayo gabung, gitu aja udah. Biar gak jadi orang pelit, kasihan. Orang pelit nggak masuk surga loh. Soalnya nggak ada di surga yang pelit, nggak ada. Gitu Pak RT nggak apa-apa. Jadi Pak RT punya moto nih ngaji malam ini. Jadi untuk jadi orang yang dermawan itu tidak harus dengan harta. Bisa dengan harta apabila kita punya harta. Bisa dengan tenaga apabila kita punya tenaga. Bila mana dibutuhkan tenaga kita oleh yang lain, oleh keluarga, oleh saudara, oleh lingkungan, oleh siapapun. Apabila kita punya waktu kita, termasuk diminta waktu kita untuk Allah, ya kita gunakan itu hak Allah, kewajiban kita. Diminta waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama sih? Paling 7:30 udah selesai Isya ya. Gitu. Alhamdulillah. Ini kan banyak sebenarnya orang yang punya waktu luang seperti ini. Tapi tadi itu karena adanya menempel sifat pelit yang berlebihan, sehingga dia tidak sadar bahwa itu sebuah kepelitan yang luar biasa. Ketika Allah minta, tidak mau waktunya dia korbankan, termasuk orang yang pelit juga, Pak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, fasyuhun syadidun. Gitu. Kalau orang sudah punya penyakit ini, bakal ruksak akan kehormatan dirinya. Itu termasuk manusia tidak suka kepada manusia yang pelit. Ya. Yang pelit saja nggak suka sama yang pelit. Saking jeleknya nih sifat. Rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita jadi orang yang dermawan. Dermawan dengan Allah ketika meminta waktu kita, minta harta kita. Gitu. Contoh sebagaimana seringkali sampaikan dalam setiap kali hari Jumat, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih khairan kasirah kepada Bapak hadirin semua yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Padahal belum sebagian, belum sedikit aja belum. Dan bagaimana mau sebagian? Rumah kita 400 juta, mobil kita 100 juta, udah berapa? Udah gopek ya Pak ya? Lah kita infak ke masjid goceng, mana sebagian? Kelebihan bahasa itu MC. Kalau sebagian itu mestinya kalau punya rumah nilainya 400 juta, mobil yang nongkrong di garasi 100 juta, udah 500, motor 3, NMAX semua lagi. Ini kan berarti itu kan habis mendekati 600 juta itu ya Pak ya. Infak ke masjid pada hari Jumat 10.000, lalu ada sebagian, seperempat aja belum, boro-boro sebagian. Ya, bener nggak? Wah, kelebihan bahasa itu MC itu. Sebagian kecil ya, padahal ya Allah ya. Ya, paling banter 10.000, 20.000, 16.000, gede 50.000, gedenya paling cepet. Belum ada sebagian. Kenapa bahasa ditimbul? Memotivasi, memberikan motivasi, paling tidak salah satu bagian daripada tanda syukur terima kasih, mewakili daripada pengurus masjid, pengurus musola dan sebagainya. Di musola pun sama, kalau pas begitu rapat musola pasti infak kita terkumpul sampai saat ini saldonya sekian. Terima kasih kepada Bapak semuanya yang telah memberikan sebagian hartanya. Padahal bohong. Ya, belum ada sebagian pada itu belum. Bener gak?
Ya Allah. Sebutan kecil ada. Ya. Masih gedean kadang-kadang pakai makan barang di luar sana. Di joglo ya, di restoran ya. Di asam manis gurame dan sebagainya. Kadang sekali makan sampai 300.000, 400.000. Nggak sayang ya. Dibayar tuh. Ya dengan keluarga. Ya. Benar nggak? Sekali makan ada yang 300.000, ada yang 500.000 dan seterusnya. Pokoknya lebih gede dah daripada yang masukin keropak. Paling banter yang masuk keropak itu paling banter 10.000. Itu pun nunggu hari Jumat. Kalau nggak ketemu hari Jumat, nggak ke masjid, nggak nyampe juga. Hadiratullah. Yuk kita sikapi bersama. Itu. Mari kita berusaha ikhtiar. Doa pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan dan bimbingannya agar kita menjadi orang-orang yang dermawan. Karena salah satu karakter ahli surga adalah orang yang dermawan. Lihat para sahabat, ada yang pelit, enggak ada. Abdurrahman bin Auf sampai dihabiskan hartanya untuk bela agama Allah. Diberikan kepada baginda Rasulullah SAW sampai habis. Tapi setelah habis Allah ganti lagi dengan harta yang lebih banyak. Tidak ada sahabat yang kerek habis hartanya gara-gara baik sedekah, tapi sahabat dermawan semua. Ya. Nabi Muhammad itu bukan orang kere, orang kaya itu luar biasa. Siti Khadijah itu hartanya berapa triliun itu kalau sekarang. Nggak ada bandingan dengan orang kaya yang sekarang, nggak ada. Dihabiskan untuk menjalankan dakwah, menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dari mulai para nabi sampai para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai para waliullah, tidak ada catatan sejarah ini orang-orang yang pelit itu nggak ada. Semua orang dermawan semua itu, Pak. Gitu. Yang jadikan sebuah ukuran patokan, contoh sebagai peringatan dalam Al-Quran, dicatat sebagai sejarah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dia abadikan adalah yang pelit hanyalah Qarun. Gitu kan? Dengan kekayaan, dengan hartanya itu sampai diabadikan oleh Allah. Bagaimana? Akankah dia bisa menikmati dengan banyaknya kekayaan itu? Dengan kepelitannya tadi, dengan kebakhilannya tadi? Oh, ternyata tidak. Malah dia pun sengsara dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jadi petaka adanya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri pun tidak bisa menikmatinya. Coba lihat orang yang terburu nafsu dengan sifat serakahnya, ya kan? Dia kumpulkan dari mulai mobil Mercy sampai Lamborghini sampai segala macam, dia beli itu. Udah nongkrong di garasi, dia sendiri malah di kamar kecil dia nginep di situ. Dia sendiri nggak bisa pakai itu mobil. Ya Allah ya Rabb, coba itu. Apa nikmat hidup kayak begitu? Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Maka belajarlah kita dengan apa yang kita bisa. Bisa kita 1.000 bersedekah, 1.000 kita bersedekah. Bisa 2.000 kita bersedekah. Supaya kita dijaga dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di catatan golongan orang-orang yang bakhil tadi. Sehingga nama kita tidak ada di situ. Tidak ada dalam catatan golongan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Gitu. Kita jadi orang yang dermawan dengan apa yang kita bisa, dengan waktu, dengan nasihat, dengan tenaga, dengan apalagi, dengan harta, dengan makanan, dengan minuman, banyak untuk bisa menjadi orang-orang yang dermawan. Rahimakumullah. Fasuhun syadidun, sifat yang merusak diri adalah kekikiran yang berlebihan ataupun sifat kikir yang sangat berlebihan. Kemudian yang kedua, wahawan mutabaun, karakter ataupun sifat yang bakal merusak diri manusia itu sendiri. Yang kedua, wahawan mutabaun, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang tidak ada rahmat dan ridha Allah di dalamnya. Sebab dua sifat dalam manusia ini, yang pertama akal, yang kedua nafsu, ini selalu perang, Pak. Selalu berantem mereka. Kata akal, ayo sholat berjamaah ke musola mumpung ada waktu di rumah.
Itu kata hawa nafsu yang jelek, udah di rumah sajalah, sama aja rumah yang penting mah sholat. Tuh sholat mah sholat. Ini sama itu kan. Dibuatnya kita males, dibuatnya kita serasa jauh, dibuatnya kita serasa kayaknya kalau bahasa orang Sunda itu ulap banget ke musola, ulap banget ke masjid, yang padahal nggak jauh-jauh banget. 1 kilo juga dari rumah kita ke musola nggak ada. Jalan 5 menit pun nggak nyampe, nggak sampai 5 menit, kurang dari 5 menit pun sudah sampai. Nah ini, disitulah tertukarnya gelombang apa namanya debatnya antara nafsu dengan akal. Kata nafsu, sudah di rumah saja sholat, yang penting sholat. Kata nafsu, benar sholat. Kata akal, mumpung ada di rumah, suara adzan sudah kumandang, mendingan jamaah. Kata akal, jamaah mah ganjarannya 27 derajat. 1 kali berbanding dengan 27 kali sholat. Berjamaah, udah berjamaah ke musola. Wah udah komat dah, biarin udah komat ya. Yang penting masih kebagian jamaah tuh. Akal ada begitu tuh. Biarin jadi masbuk juga nggak apa-apa, yang penting jamaah. Nah, nggak lagi nafsu, nyampe sono jangan bakal ketinggalan. Itu percuma nggak ikut jamaah nyampe ke sono. Kata nafsu, udah di rumah saja sholatnya. Kata nafsu. Kata akal, biarin udah ketinggalan juga. Barangkali nyampe sono tinggal tahiyat akhir, tinggal selesaikan sendiri nanti. Itu pun tetap masih kebagian pahala jamaah tuh. Apa begitu tuh? Ya. Rahimakumullah. Maka paling besar yang kita berjuang, kita berjihad, kita berperang, itu melawan hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu yang tidak baik ini. Maka orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan menghilangkan, karena memang hawa nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan dengan akal. Apa kata Nabi? Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah orang yang apabila dia jadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya dia jadikan sebagai tawanan ataupun dipenjarakan. Jangan dibalik. Tapi apa kata Nabi? Wa wailul liman kana aqluhu asiron wa hawahu amiron. Tapi celaka, awas, hati-hati. Celaka kata Nabi bagi orang yang akalnya dipenjarakan, akalnya jadi tawanan, nafsunya berkuasa jadi pemimpin pada dirinya. Ini repot. Kalau hawa nafsu yang sudah berkuasa, itu sudah tidak ada mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik dihantam terus, karena sudah hawa nafsu yang berkuasa. Biasanya bukan sekedar itu, bahkan ketika diingatkan oleh orang lain pun, dinasehati pun sudah tidak mempan. Yang pada akhirnya dengan memperturutkan hawa nafsu yang berlebihan tadi, tertutup akan nilai-nilai kebenaran dalam hatinya. Dinasehatin susah, diingetin susah. Ya kayak orang lagi mabok, gimana sih? Orang mabok gitu. Ya, orang lagi mabok, padahal dia sendiri tahu bahwa mabuk itu nggak boleh gitu. Ada himakumullah. Jadi apabila sifat ini ada pada diri manusia, siapapun dia orangnya, nah, ini akan berbahaya. Rusak akan jati dirinya, rusak akan martabat kemuliaan dia sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan makhluknya. Gitu. Yang pada akhirnya nanti jangankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh makhluk itu sendiri pun, oleh manusia itu sendiri pun, dia akan dikucilkan adanya. Kenapa? Karena terlalu memperturutkan hawa nafsu yang ada. Contoh misalkan di saat kita emosi, ada masalah dengan teman kita ataupun dengan tetangga kita atau dengan keluarga kita. Biasanya kalau bapak yang lagi emosi sama anaknya, ibunya yang sadar ngingetin, udah pak, udah, dia dengar enggak? Kalau kita dengar tuh kalimat, selesai, insya Allah aman. Tapi kalau kita nggak gubris tuh kalimat di saat kita dilarang untuk udah, contoh di saat kita marah sama anak kita,
Istri kita nggak marah, biasanya kan salah satu begitu. Kalau ibunya marah, biasanya bapaknya yang anteng. Kan gitu Pak ya? Kalau di rumah tuh. Ya. Kalau bapaknya yang marah, ibunya yang anteng. Kalau bapaknya yang emosi, biasanya ibunya yang anteng. Kalau ibunya yang lagi marah, biasanya bapaknya yang ademin. Kan begitu, salah satu. Wah, kalau marah dua-duanya saya bahaya. Gitu. Kalau kita stop ketika kita dengar dengan kalimat udah, istighfar, udah, selesai di situ. Insya Allah selamat. Tapi kalau kita tidak gubris itu terus, kita turutkan amarah kita lanjutkan emosional kita, ini akan bahaya. Sebuah peristiwa yang pernah terjadi, ini bukan cerita fiktif, tapi kenyataan yang pernah saya dapati. Suatu hari ada seorang ayah yang kesal dengan anaknya. Itu entah dengan apa dia dibikin kesal anaknya tadi, sampai ayahnya ini marah dengan marah yang berlebihan, emosional yang sudah tidak terbendung, amarah yang sudah hawa nafsu timbul diiringi dengan udah muncul sifat syaitoniahnya, yang pada akhirnya dinasihatin oleh anaknya yang nomor sekian tidak digubris, istrinya pun sudah nangis tidak digubris, yang sampai akhirnya singkat cerita ayah ini pun dengan marah yang sudah sangat berlebihan memukul kaki anaknya dengan sepotong kayu balok yang dia pikir mungkin itu enggak kenceng, itu enggak parah, enggak rusak, ternyata kaki si anak itu memar, pecah tulangnya dengan pukulan tadi. Ya jangankan kaki anak Pak, kaki kita aja kesandung sakitnya luar biasa, kepentok kaki meja aja udah ngeringis kita. Gitu. Karena dengan bawa amarah tadi dia nggak sadar bahwa pukulan itu dia pikir mungkin nggak bahaya, dia pikir mungkin ibaratnya untuk membuat anak ini supaya diam ataupun dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Setelah beberapa hari dipukul, anaknya jatuh, dia biarkan, itu kan anak kesal, kita nangis yang tidak henti, yang pada selang berapa menit berapa jam kemudian makin lama dilihat anak kaki ini makin bengkak, makin lihat makin bengkak, ternyata setelah diperiksa tulangnya memar, hancur, pecah. Kalau sudah terjadi demikian, ketika tidak mendapatkan penanganan yang memang khusus spesial, ya penanganan yang urgent untuk membenahi daripada tulang yang pecah, tulang yang hancur tadi, bahaya. Yang pada singkat cerita, kaki anak ini pun makin lama makin bengkak, makin lama makin bengkak, timbul luka dari dalam, yang pada kaki ini pun borok, busuk. Apa yang terjadi? Yang pada akhirnya tidak ada pilihan lain ketika sudah timbul suasana kaki ini busuk, akhirnya diamputasi, dipotong. Timbul penyesalan yang luar biasa, ya kan? Ada rasa cinta, rasa senang, rasa penyesalan, ya Allah. Biasa penyesalan memang terakhir. Apa si ayah ini bilang? Karena dia untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada anaknya. Nah, apa yang kamu minta ayah turuti? Apa yang kamu minta ayah turuti? Ya gitu kan? Minta apa aja kamu ayah turuti. Apa kata si anak? Aku tidak minta apapun ayah. Aku hanya minta kembalikan kakiku seperti semula. Ya Allah ya Rabb. Tinggal nangis Pak. Tuh. Contoh daripada orang yang memperturutkan hawa nafsu berujung dengan sesuatu yang tidak baik. Contoh yang kedua. Ya, kalau kita pengen bukti sifat amarah itu adalah sifat yang sangat jelek. Emosional yang tidak terkendali adalah itu suatu sifat yang jelek. Di saat kita emosional, jika kita marah, kita ambil nah, mungkin seberapa biji paku, seberapa buah paku, boleh 10, boleh 5. Di saat kita kesel, jangan kesel sama anak, jangan lemparkan sama anak ataupun sama yang lain. Kita lempar tuh paku ke papan ataupun ke kayu, nancep satu, marah lagi, lempar lagi, marah lagi, lempar terus, atau ke pohon pisang. Setelah kita rendah amarah tersebut, hilang emosional itu, kira-kira bekas paku itu masih ada apa enggak? Masih. Bisa enggak? Selesai enggak dengan penyesalan tadi? Enggak selesai. Ya, dari sini kita dapat sebuah gambaran
bahwa sesuatu yang dilakukan dengan adanya emosional, adanya hawa nafsu, biasanya hawa nafsu itu bukan membangun sesuatu yang baik, tapi justru menimbulkan sesuatu yang tidak baik, malah suasana yang lebih buruk. Ya. Maka Rasul pernah pesan, wala yaghdab, jangan kamu marah, jangan marah, karena kalau sudah marah itu biasa hawa nafsu yang timbul yang ada. Yang baik pun jadi jelek, yang benar pun jadi salah. Akibat marah timbul hawa nafsu yang ada. Masya Allah, luar biasa. Terlebih memperturutkan hawa nafsu untuk sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebuah kalimat yang sangat indah kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selamat dari suatu jihad yang sangat kecil dan kita akan menghadapi jihad perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, jihad dengan apa yang paling besar ya Rasul? Jihadun nafs, jihad perang mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing. Rahimakumullah. Wa hawa'un muttabaun. Orang yang senantiasa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, maka dia akan menjadi orang yang akan rusak kehormatan, martabat, dan juga kemuliaan akan dirinya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Rahimakumullah. Coba saja kalau kita pernah punya peristiwa gesekan dengan tetangga kita, yang walaupun itu sudah terucap kalimat ataupun kata maaf berkali-kali, benar Pak? Tetap suasana tidak akan sebaik sebelum terjadi itu. Betul Pak Deh? Dengan siapapun itu, dengan kawan, itu, dengan siapapun, dengan sahabat kita mungkin di tempat kita kerja. Apabila pernah terjadi gesekan yang luar biasa, timbul amarah yang luar biasa, apalagi saling pukul dan sebagainya, walaupun sudah baik kembali, tetap itu suasana kejadian itu akan selalu ingat dan terbayang. Memaafkan bisa, tapi melupakan tidak bisa. Itu ngaji mah gitu aja Pak Deh. Sebab untuk bisa kita meraih yang namanya rahmat dan surga Allah tidak harus dengan sholat saja. Kalaupun sholat kita baik tapi sikap kita nggak baik, waduh apa artinya? Itu justru dengan sholat itu menimbulkan sesuatu yang baik dari ucapan, dari sikap dan perbuatan. Itu kan sholat namanya. Sidqul qauli, baik ucapannya. Lamnya layyinul qalbi, lembut hatinya. Berarti orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, lembut hatinya. Akalnya digunakan. Taknya dah tawadu, rendah hati, rendah diri, enggak congkak, enggak sombong. Rahimakumullah. Ini makna sebuah ibadah kan itu. Menimbulkan sesuatu yang baik, baik dari sikap maupun baik dari sikap, perbuatan maupun ucapan. Gitu. Maka disebut dalam sebuah perkara perlakuan baginda Rasul disebut dengan sunnah namanya. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, gitu. Ada sunnah takriri, kan gitu. Sunnah yang diucapkan disebut dengan hadis, sunnah dengan fi'li perbuatan langsung kelihatan apa yang dilakukan. Takriri, Rasul tidak lakukan tapi sahabat lakukan, Rasul terdiam. Diamnya itu dengan setuju akan perbuatan tersebut, itu namanya takriri. Rahimakumullah. Nah itu. Kalau kita dengan ibadah itu bisa menghadirkan sifat yang seperti itu, ya insya Allah akan terjaga nilai-nilai kemuliaan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Satu lagi ya. Nah, 3 tadi Pak. Kita hanca ini. Di bulan kemarin kan kita yang yang apa namanya 3 sifat yang menyampaikan diri dari sisa Allah ya. Nah ini yang keduanya ini. Yang ketiga, nah, yang merusak akan diri manusia sendiri, wa ijabul mar'i binafsihi. Apa itu artinya? Sifat bangga diri, bangga dengan kebaikan, bangga dengan amal.
Sebab iblis itu bisa menggoda manusia, Pak, bisa dengan berbagai macam cara. Orang yang terkenal digoda dengan keterkenalannya, dengan kepopulerannya, sehingga dia menjadi sombong gara-gara dia populer. Orang bisa sombong dengan ilmu, orang bisa bangga diri, bisa sombong dengan jabatan, dengan pangkat. Orang bisa sombong, bisa bangga diri dengan harta. Orang juga bisa sombong dengan istilah kecantikan kalau perempuan, laki dengan ketampanannya. Berbagai macam cara, banyak ini yang menimbulkan sifat dan karakter kesombongan ini. Yang padahal ketika ada sebuah bangga, sifat bangga pada diri sendiri, alias yang disebut di kerennya adalah sifat sombong, apapun itu bentuknya, dengan kesombongan motif apapun yang dia buat, sombong dia dengan harta, sombong dia dengan ilmu, sombong dia dengan amal ibadahnya, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling rajin ibadahnya, sampai dibuat geseng jidatnya umpamanya, gitu ya, umpamanya. Ini justru jeratan daripada tipu daya iblis. Iblis itu bukan enggak taat, bukan enggak bisa ngaji, Pak. Iblis pandai Quran, bisa baca Quran, hafal Al-Quran, taat kepada Allah. Apa yang menyebabkan iblis dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat? Gara-gara kesombongan yang dia lakukan. Itu. Maka pantas sebuah nasihat yang disampaikan Nabi, man takabbaro wada'ahullahu wa man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa orang yang takabur, yang bangga diri dengan apapun yang dia punya, dia banggakan itu, dia sombongkan itu, wada'ahullahu, Allah akan tenggelamkan, Allah akan rendahkan dia seketika. Tapi wa man tawadda'a rafa'ahullahu, dan siapa orang yang rendah diri, rendah hati, tetap tawadu, tetap sopan, tetap santun, tetap rendah diri, rendah hati, rafa'ahullahu, maka akan Allah angkat derajatnya. Bisa kita lihat dalam kacamata dunia maya yang nyata sekarang ini. Seketika terjadi perubahan drastis di antara dua manusia dengan yang berbeda keadaan sebelumnya, ya kan? Dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seketika akibat satu perbuatan yang kurang baik, akibat ucapan yang kurang baik. Disitulah Allah ingin menunjukkan bahwa yang sudah terkenal dengan ilmunya, dengan popularitasnya, dengan kekayaannya, jangan kau terlalu lampau kesombonganmu dengan itu. Allah turunkan itu. Tidak sengaja terucap kalimat yang tidak senonoh, ya, di tempat yang terhormat dan dihormati orang, di tempat yang katanya mulia dan dimuliakan makhluk Allah, tapi terlontar kalimat itu ternyata membuat tempat yang mulia itu menjadikan dirinya jatuh seketika. Ya, benar nggak? Tapi Allah ingin tunjukkan orang yang semula dihinakan, dipandang sebelah mata, diejek, bahkan disakiti hatinya, ternyata Allah mau dengan itu Allah angkat derajatnya, ya, menjadi orang yang kaya, orang yang terkenal seketika, yang apabila dia kumpulkan kekayaan itu dengan 10 tahun mungkin dia pun belum tentu dapat, tapi seketika Allah hadirkan, Allah datangkan kekayaan itu dengan cara awalnya dihinakan oleh makhluk Allah, ternyata Allah angkat derajatnya. Terjadi kan? Inilah makna sebuah kalimat, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surah Baqarah, ya. Gitu. Ketika Allah berkehendak, yang apabila dia raja Allah turunkan menjadi rakyat biasa, Allah bisa. Yang rakyat biasa Allah angkat menjadi raja seketika, Allah bisa. Yang semula dia kaya Allah jadikan dia miskin, Allah bisa. Yang semula miskin Allah kasih dia kekayaan dengan seketika, Allah pun bisa.
Yang semula terhormat Allah hinakan dengan seketika, Allah bisa. Dan yang semula orang yang dihinakan menjadi orang yang mulia dan dihormati, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bisa. Ya. Tuh, kan terjadi pada itu. Kemarin-kemarin ini kan masih ramai kan? Nah, itu. Allah pengen tunjukkan itu. Jadi yang sudah kadang di atas jangan lupa. Jangan terlalu kebablasan. Ingat. Di atas itu memang enak. Tapi ingatlah, alangkah nelangsa dan sakitnya ketika engkau terjatuh, kan begitu. Itu. Jangan terlalu terlena ketika di atas, karena suatu saat ketika jatuh akan terasa sakitnya yang luar biasa. Begitu juga yang sedang ada di bawah. Jangan terlalu merasa rendah dan merasa hina, karena Allah punya kehendak yang lain. Ketika Allah mau engkau menjadi orang yang di atas pun bisa. Rahimakumullah. Yang enak gantian pada kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Itu pada. Ternyata ini sejak ini ngaji kita ini paling senang saya. Ya Allah ya Rabb. Nah, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Yang diceritakan tadi, semudah Allah menggantikan malam menjadi siang, dan semudah Allah menggantikan siang menjadikan malam, mendatangkan malam, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan yang mati, apa namanya? Masih? Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, terus mematikan yang hidup dari yang mati. Gitu. Allah bisa itu. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apalagi sekedar memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Apa dia menduga sebelumnya itu? Bahwa setelah itu dia dapat uang 300 juta, 500 juta, bahkan umroh gratis, keliling Thailand segala macam. Pernah berancang itu? Kayaknya enggak pernah Pak kayak. Ya. Itulah wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Ketika Allah berkehendak, tidak ada ya dalam dugaan manusia sekalipun bisa terjadi. Rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bagian daripada nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, menjadikan suatu ibrah ataupun pelajaran ataupun peteling kalau bahasa orang sudah bilang, atau sebuah narasi membangun daripada semangat untuk belajar kita memperbaiki diri. Untuk cita-cita menjadi orang yang baik itu bagus, tapi jangan pernah merasa diri menjadi lebih baik daripada yang lain, itu yang tidak bagus. Justru ketika kita merasa salah itu jadi soleh. Namun sebaliknya ketika kita merasa soleh, justru itu yang salah. Itu bangga diri kan begitu. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Sifat yang merusak diri manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah ketika orang itu berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dengan ilmu, dengan jabatan, dengan kehormatan, dengan popularitas, dengan keterkenalan, dengan kedudukan dan sebagainya. Apabila dia jadikan itu sebagai kebanggaan, bahkan sombong dengan itu, akan jatuh marwah kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik tadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.